Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah adada ma alim Allah wa zinata ma alim Allah wa mil'a ma alim Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'il mursalin bi'adadi kulli ma'lumin. Wala Allah ta'ala bihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Ittaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqib. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ternyata ceramah saya minggu lalu banyak sekali mendapat respons. Respon utamanya adalah mengenai masalah menyelam ke lautan makrifat. Ya, ini adalah topik yang sebetulnya semua ujung pengajian kita, tarekat manapun ujungnya adalah menyelam ke lautan makrifat. Cuma mereka dengan pendekatan yang berbeda-beda. Yang Ghazali mendekati dengan pendekatan bahwa manusia itu hatinya terdapat seperti dua sisi, seperti mata uang. Satu sisi menghadap ke akhirat, satu sisi menghadap ke dunia. Kenapa orang kalau sholat ngelamun? Karena hatinya menghadap kepada dunia. Kenapa? Karena hubud dunia, karena dia cinta kepada dunia. Cintanya kepada dunia, pada uangnya, pada hartanya, pada barangnya, kepada mobilnya, kepada istrinya, dan kepada lain-lainnya. Itu betul. Tapi saya sendiri kurang menyukai pendekatan seperti itu. Saya lebih menyukai pendekatan seperti yang saya ajarkan. Pendekatan kita mulai bahwa Allah itu Maha Suci. Tidak bisa didekati hati yang belepotan penuh dosa, tidak bisa, mustahil, mustahil gitu. Jadi awalan perjalanan rohani menuju kepada Allah, bersihkan hati dari dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah relatif lebih mudah minta ampunnya kepada Allah. Nangis kita, sholat 2 rakaat nanti malam nangis minta ampun kepada Allah, maafkan saya Allah, ampuni. Yang penting ada 3 syarat. Kesatu, kita menyesal atas perbuatan kita. Kedua, kita minta ampun. Ketiga, kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tadi. Nangis minta ampun, Allah sudah ampuni dosa kita. Gampang kalau dosa pada Allah. Dosa pada manusianya sudah kita bahas berkali-kali, susah sekali dapat dosa ampunan dari Allah atas dosa pada manusia. Nabi sudah memberi contoh ketika peristiwa sudah saya ceritakan, peristiwa mau dicambuk oleh Ukasya. Yang kata beliau, selesaikan urusan di dunia, jangan di akhirat. Di akhirat urusannya susah. Jadi saudaraku, jangan mati bawa hutang. Anggap enteng. Kebanyakan orang kecebur ke neraka jahanam. Kebanyakan orang tidak bisa berhampir kepada Allah. Itu urusannya urusan dosa kepada manusia. Kalau dia punya utang kepada orang nggak mau bayar, kata Nabi dia pencuri. Dan Nabi menolak menyolatkan orang punya utang. Beliau tanya, dia orang punya utang nggak? Punya, beliau nggak mau. Suruh sahabat yang menyolatkan itu. Jangan anggap enteng hal seperti itu. Dan hutang bukan cuma uang, janji pun hutang. Minta ridhonya semua orang. Minta ridhonya semua orang. Kalau nggak bisa bayar utang, bilang maafkan saya belum bisa bayar. Saya bukan kamu bayar, saya nggak bisa. Gitu. Minta ridhonya semua orang. Yang penting tuh dia ridho atas apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kesalahan-kesalahan kita perbuat. Itu yang perlu untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau itu kita bisa bersih dari dosa pada Allah dan pada manusia, itu hati kita seperti ada kataraknya. Kataraknya itulah tadi, karena kita berbuat hal-hal yang membuat Allah murka. Dengan minta ampun kepada Allah, kataraknya bersih. Itu mata hati sudah bisa melihat. Tapi terhalang oleh tabir-tabir yang sangat banyak sekali. Wallahu alam, sebagian guru kita bilang ada 1.000 tabirnya. Wallahu alam. Tapi yang paling luar, yang paling banter menutupi hati kita adalah 4 sekawan. Takabur, ujub, ria, sum'ah. Saya banyak ketemu para kiai. Saya lihat ini orang ibadahnya bagus gitu. Tapi dia belum bisa memecahkan kata sombongnya itu. Takaburnya itu luar biasa. Takabur itu apa sih? Rasa dirinya besar, paling hebat gitu.
Ya kalau salaman sama orang bisa dicium tangan itu. Kalau nggak cium tangan dia marah gitu. Kalau nggak cium tangan sih. Dia merasa dia lebih mulia dari semua orang gitu. Dia lebih mulia dari semua orang gitu. Dari sikap sudah kelihatan. Sikap yang sombong. Saya banyak ketemu orang seperti itu. Kalau dia seperti itu, nggak mungkin dia bisa mendekat kepada Allah. Nggak mungkin. Sampai kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang seatom aja kesombongan dalam hatinya. Andai kata dia sholatnya sehari 1.000 rakaat, 1.000 rakaat dia sholat. Kalau dia tidak bisa pecahkan kata sombongnya. Tadi kata Nabi, gak bisa masuk surga dia. Gak bisa masuk surga. Sadari itu saudaraku, terutama kalian para ustadz-ustadz, kiai-kiai. Ayo jangan sombong gitu. Jangan pernah berpikir orang di depan kita tuh, dia rendahan. Oh, barangkali orang saat disayang oleh Allah. Allah banyak menyembunyikan orang-orang disayang itu disembunyikan oleh Allah. Sampai tampilannya itu tidak meyakinkan gitu. Kalau kita lihat tampilannya itu, saya banyak ketemu wali Allah yang tampilannya itu kita pikir dia apalah gitu. Sama sekali tidak meyakinkan gitu. Padahal dia orang-orang paling disayang di muka Allah. Kalau kita jahat sama dia, yang marah Allah, dianya diam aja. Dia nggak marah, dia diam aja. Yang marah Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sakitin katanya kesayangan saya, melukai hati kesayangan saya. Hati-hati, jangan pernah sombong. Barangkali depan orang kita karena dia nggak pakai peci, kita pikiran ya orang-orang biasa-biasa aja lah, peruntulan-peruntulan aja lah. Padahal banyak banyak saya ketemu orang-orang seperti itu, tuh orang yang tampilannya luar biasa tidak meyakinkan gitu. Sama sekali tidak meyakinkan. Padahal dia wali Allah yang luar biasa. Bismillah dia sampai di Mekah. Orang-orang seperti itu. Jadi jangan sombong gitu. Buang dari hati kita sombong. Kalau kita masih sombong itu nggak mungkin dekat kepada Allah. Nggak mungkin, mustahil. Kedua, buang takabur dari hati kita. Itu takabur yang paling banyak memecahkan, menghambat orang masuk mendekat kepada Allah. Karena ujub, maaf kata saya. Ujub itu bangga sama dirinya sendiri. Aku hebat aku. Aku ini kiai besar. Wah, hebat, pengikutku banyak. Aku dihormat-hormat. Itu ada di dalam hati kita. Kebanggaan tadi. Kalau itu masih ada di hati kita. Sampai ada hadis Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya berbuat dosa. Kemudian nangis minta ampun kepada Allah. Ketimbang orang berbuat kebaikan kemudian merasa bangga. Sebegitu Allah marahnya sama orang bangga. Apa kita mau banggakan kalau kita bisa itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu cuma dengan ketajaman mata hati untuk kita melihat kita lagi mau berbangga atau lagi mau menceritakan, mau ngajar orang lain. Ini lagi ngajar orang atau mau menunjukkan kebanggaan diri. Nih gue hebat nih, gue bisa kayak gini. Itu cuma ketajaman hati-hati. Lebih baik nggak usah gitu. Kalau saya sebelum menceritakan saya merenung dulu, ya Allah, gue tahu saya lagi bukan mau bangga diri. Kalau saya cerita saya pernah lewat di sebuah tempat, saya lihat ada orang perempuan kira tempat sampah. Saya udah kelanjur mobil saya udah lewat gitu. Balik nggak bisa jalannya searah. Balik lagi Yudi. Itu buat balik tuh kita jalan jauh banget, muter macet lagi. Bismillah aja mudah-mudahan orang masih ada gitu. Kita balik dia masih ada. Waktu saya kasih kan saya nangis. Saya kasih. Saya nangis. Saya lihat ya Allah. Ya, Allah. Ya orang luar biasa. Kesian sekali. Kesian sekali untuk cari makan seperti itu. Mudah-mudahan tidak dalam ujub untuk saya cerita. Saya cuma kepengen, ayo dong kerjakan. Kerjakan kasih sayang kepada manusia atau menurunkan kasih sayang Allah. Sampai kata Allah pendusta dalam agama dia. Kalau dia tidak mau menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, berapa aja semampu kita, sebisa kita. Paling tidak ada rasa iba di hati kita. Melihat orang lain. Kadang-kadang anak kecil lagi tarik-tarik sampah, saya lagi makan, saya panggilnya, sini makan. Makan sini, mau makan apa? Dia nggak mau sih. Mau dibungkus aja Pak, katanya buat adik di rumah. Saya lebih terharu lagi. Ya Allah, ini anak. Dia masih ingat sama adiknya gitu. Dia bilang buat adik saya aja di rumah. Pecahkan tabir-tabir tadi. Itu tabir yang paling menurut hati. Kalau itu bisa, takabur, ujub, ria. Ria itu apa? Mamer amalnya. Gitu. Kepengen kelihatan. Oh, dari Pak ini sumbangannya 100 juta. Dia kepengen. Kalau nggak dia marah. Kalau nggak sebutin, itu sumbangan gue. Itu dia di kepengen kelihatan. Semua pun sama. Memperdengar-dengarkan kebaikan yang dia perbuat. Kalau ini asa bisa hilang. Itu nur Allah sudah masuk ke dalam hatinya dia. Cahaya Allah sudah masuk ke dalam hatinya dia. Dan secara otomatis itu hati akan mulai menghadap kepada Allah. Meskipun masih banyak nengok ke belakangnya gitu.
masih banyak nengok ke belakang pun, tapi sudah mulai menghadap. Ketimbang konsepnya Imam Ghazali bicara soal hati itu satu menghadap dunia, satu akhirat. So what? Bagaimana menghadapkan hati yang licin sama dunia supaya menghadap kepada akhirat, kepada Allah gitu. Oh, Imam Ghazali itu guru saya. Itu guru saya yang pertama kali yang saya belajar banyak dari beliau dalam segala hal. Kan guru saya yang kedua itu nggak pernah ngomong gitu. Tapi beliau menuntun saya untuk saya mau baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Hikam. Saya belajar sendiri. Sampai saya bilang ketika saya umur 35 tahun, saya harus menyelam ke lautan ma'rifat. Yang saya ngomong gitu. Berkali-kali saya bilang, saya cerita banyak baru dengar aja. Ke bahasa Sunda, guru. Saya takut guru, takut kepala set. Dia ngomong sih, moal katanya. Seumur hidup saya cuma sekali baru saya dengar suara beliau tuh moal. Karena seluruh para wali Allah kalau mereka berhasil membuka pintu paling ujung. Jadi Kiai, kalau orang masuk ke lautan makrifat itu apa? Itu dia satu-satu merubuhkan hijab-hijab tabir-tabir antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan rubuh, akan jatuh satu persatu. Sampai akhirnya yang paling ujung itu tidak ada yang bisa buka, tidak ada ikhtiar bisa buka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ketemu Kiai Mangli, dia sudah jadi wali Allah. Tapi belum berhasil membuka pintu yang paling ujung. Tidak setiap wali Allah mereka berhasil. Tidak. Tapi Allah menjanjikan mereka. Mereka akan selalu ketemu Allah di akhirat. Nanti boleh sedikit 2 kali. Pagi dan sore. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang buka pintu yang ujung udah setiap hari beliau sama-sama Allah. Kalau yang ini dijanjikan tetap akan ketemu Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Cuman ya terserah Allah Subhanahu wa taala siapa yang boleh dibukakan pintunya. Siapa yang cukup sampai di sini pun sudah alhamdulillah kok. Sudah jadi kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Segitupun hati mereka sudah tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau kumpul sama mereka tuh nggak ada yang ngomong tuh. Nggak ada yang ngomong dia semuanya itu. Saya cerita tiap hari supaya saya pegal gitu nih. Mbah, suka ke Jakarta nggak, Mbah? Iya, katanya. Mana, Mbah? Habib itu disebutkan. Dek ke Jakarta ke rumahku ya, Mbah? Iya, insya Allah, katanya. Itu salah satu wali Allah yang masih dibawa oleh Kiai Mangli. Jadi Kiai Mangli itu sejak pertemuan pertama saya, sejak beliau ketemu guru saya. Jadi saya baru ngerti waktu beliau ngajak saya minta diantar ke guru saya tuh beliau mau minta maaf. Maaf Kiai, saya nggak tahu ini anaknya Kiai gitu. Jadi datang tuh guru saya bangun gini, ngadepin, ngacet tangan dua-duanya. Udah itu tidur lagi. Itu upacara saya belum ngerti tadinya saya ngerti. Cuma satu minta maaf, satu saya maafkan kamu udah. Tapi sejak itu Kiai Mangli sayang sekali pada saya. Setiap bulan kita ketemuan dia karena dia menghormati guru saya. Dia sangat hormat sekali pada guru saya. Dan saya melihat beliau pada waktu itu masih pada waktu para wali-wali Allah yang sedang menuju ke ujung petarnya. Itu pun sedang ngomongnya bisa hitung pakai jari. Pakai berapa kali dia ngomong. Dia, dia, dia. Itu saya diajak oleh mereka ke sesama para wali Allah. Saya tahu saya diajaknya wali Allah. Dan itu baru saya lihat itu. Mereka berbeda-beda. Ada yang punya pondok pesantren. Ada yang punya jamaah cuma berapa orang aja gitu. Ada yang sama sekali dalam menunjukkan dia seorang ulama. Dia pedagang, pedagang itu apa eh, barang-barang antik. Tapi saya kayak mari cium tangannya gitu. Wah, ini orang wali Allah. Orang wali Allah. Di balik kesederhanaannya itu kelihatan cahaya wajahnya memancar gitu. Jadi banyak di antara para wali Allah itu disembunyikan oleh Allah di dalam tempat-tempat yang manusia tidak pernah menduga. Dia adalah orang-orang paling sayang oleh orang-orang yang di muka bumi paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya diketemukan. Ya itu saya cerita ke sebuah tempat orangnya udah nunggu di depan rumah gitu. Ah, ini wali Allah. Dia tahu kita mau datang. Dia tahu kita mau datang. Dia sudah sampai kemampuan untuk membaca hati orang sudah mampu. Cuman kalau sampai pintu yang paling ujung terbuka, itu kata Allah, akulah jadi matanya dia melihat. Akulah jadi telinganya dia mendengar. Akulah jadi kakinya dia untuk berjalan. Ya kalau dia dengar dengan kaki dengan kupingnya Allah kan apa aja kedengaran. Bahasa apapun dia ngerti. Tapi kalau ada orang bilang, tadi saya ngomong sama Cicak yang itu ngomong kayak begitu tuh, ngarang aja tuh. Ngarang aja. Wali Allah tuh nggak akan pernah seperti itu. Ada apanya tuh dia bukannya dia ngomong. Yang saya cerita saya sekali pernah saya bawa si Mbah yang terakhir itu ke Jakarta naik pesawat terbang. Komentarnya cuma nggak seperti naik buruk katanya. Nggak seperti naik buruk komentarnya. Berarti diam aja. Pulang dari sana balik lagi dari
apa airport Malang mau menuju ke Semeru, di tengah jalan hujan tumpah kayak upah dari langit airnya tuh. Pandangan mata kita cuma tinggal 2 meter mungkin. Itu supir jalannya ngerayap gitu. Jalannya ngerayap. Saya sembah tuh kok dianteng aja nih, anteng gitu dia, sampai anteng aja. Si Mbak kok anteng aja gitu ya. Saya aja yang suka juga. Hujan, bisa lah berhenti kamu. Dalam 10 menit dia berhenti. Saya lihat dia tersenyum. Dia lagi, ini anak sok jago nih, anak sok jago. Ini dia lihat ujung akhirnya soalnya. Beliau tuh lihat ujung akhirnya, yang penting ujung-ujungnya selamat. Ya udah aja diam aja gitu. Nah, dan beliau tidak mau mengintervensi perbuatan Allah. Tidak mau. Tidak mau secara khusus minta kalau hujan berhenti. Tidak mau. Di depannya aja orang mau ketabrak mobil pun dia diam aja. Tapi kalau orang minta, bah doakan gimbah ben selamat. Ah, ini berarti geraknya Allah. Baru bilang katanya. Mbak doakan ge ben rezekinya banyak mbak. Nggih, betul geraknya Allah. Kalau nggak dia diam aja. Itulah para wali-wali yang sudah sampai membuka pintu paling ujung. Mereka cuma keinginan mereka berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari hadirat Allah, cuma dia berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ketemu, bisa cium tangan sudah alhamdulillah. Buat nyampe ke situ jauh banget gitu. Jauh banget. Yang ada kita berusaha. Jadi balik lagi ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah Kiai, apa yang bagaimana mulai kita mau memasuk ke lautan ma'rifat tadi? Oke, tapi kalau mau ngerjakan kirimin Fatihah saya dulu ya. Kirim Fatihah buat Rasulullah sekali, yang kedua buat Kiai Suharli dan Mbah Fajar Ibrahim. Itu 2 nama sebutkan. Misalnya, misalnya nyampe, insya Allah kejaga gitu, jangan takut, masuk aja. Itu kita harus mulai dengan melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar. Kita mulai mengheningkan cipta, kita diam, melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar. Yang ada Allah, yang ada Allah di hati kita. Mulai kita Allah, 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 terus saja. Allah, kadang ya Latif, kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus insya Allah perlahan nanti pasti mereka akan masuk ke dalam malam itu. Tapi tadi kita pasti akan bersentuhan dengan dunia jin, pasti, pasti itu. Dan entah kenapa mereka mula-mulanya pengen nyoba aja, pengen uji aja gitu, pengen nyoba aja nih, kayak apa gitu. Nah, ya mula-mula saya juga takut gitu. Tapi begitu kita tempur, kita menang, mulai percaya diri. Ternyata aku oke. Ternyata senjata yang oke, buang ini oke. Tapi ada satu yang jago sekali. Kita pakai mata hati kita, pakai mata lahir jelas nggak kelihatan. Pakai mata hati kita dia hilang. Eh, kemana dia tuh? Gitu. Kemana tuh? Tuh kita ingat kepada Allah. Kita ingat sama guru kita. Allah. Tiba lagi gitu. Tiba kita sahabat kita putus di lahirnya. Sekali seperti itu, sesudah itu nggak ada lagi. Sudah itu dia nggak berani lagi nyoba gitu. Jangan-jangan tuh muridnya Iming tuh ya, jangan deketin muridnya Iming tuh. Sudah itu buat saya biasa aja. Berada dalam dunia seperti itu saya biasa aja. Kalau saya parkir di tempat gelapnya di mobil, saya suka dengan terus, 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 terus. Makasih ya. Kita mereka yang ada di pohon beringin, pohon, aduh itu mah jin kelas-kelas serdadu, serdadu aja. Salahnya sendiri takut. Salahnya takut. Mereka tidak berkuasa untuk mencelakakan kita. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia sudah merajai sebuah wilayah, Raja Jajin Gunung Salak, oh dia jago. Dia kiai kalah tempur Raja Gunung Salak. Minta tolong saya. Karena dia tapa puluhan tahun. Minta kesaktian dan dia sakti. Tapi sebenarnya mereka yang sudah pada posisi seperti itu, mereka tidak ingin benturan dengan dunia manusia. Mereka sudah berada dalam kesenangan. Punya perempuan banyak, punya kerajaan, punya kenikmatan. Dia nggak mau. Ngapain ngurusin urusan kayak begitu. Ini mulainya gara-gara sembah-sembah manusia. Mbah ini, mbah dikasih ini, mbah dikasih itu gitu. Nah, mulai mereka terlibat dalam dunia manusia. Dan seringkali yang terlibat mula-mula tuh yang pangkatnya rendahan-rendahan aja. Yang pangkatnya letnan kayak gitu. Tapi nanti kalau kita bunuh yang datang gurunya. Gurunya udah mulai kelihatan kolonel, kolonel. Kita bunuh lagi, yang datang lagi kakeknya jenderal. Kita nggak akan kalah kok. Atau dia jenderal pun kita nggak akan kalah, insya Allah. Insya Allah kita adalah muridnya Rasulullah. Kita bukan cuma sekedar umatnya Nabi, kita adalah muridnya Nabi. Kita adalah tetesan keilmuannya Rasulullah. Asal yang lurus aja gitu. Kalau mau megang seperti itu, pikir nggak pernah, ya saya bisa pinjemin pedang saya pinjemin gitu. Kalau dia ngaku-ngaku di rumahnya ada jenis, saya pinjemin. Kau pegang kamu sahabatkan gitu. Tapi
Kalau nggak kuat ngangkatnya buat apa? Niban kakinya sendiri terus. Gimana caranya biar kuat Kiai? Zikirnya nomor satu tuh hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim 100. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil qawiyyil matin 100. Yang kedua adalah pegang kalimat tamah saja, pegang. Di buku saya hijau tuh ada. Lihat di situ, cari daftar isi kalimat tamah. Baca sehari paling sedikit 3 kali. Itu ada hadamnya, hadamnya gagah sekali itu. Gagah hadamnya itu. Baca ayat 5, bisa ayat 7, ayat 15. Wah itu hadamnya yang jaganya gagah luar biasa itu. Itu bentuk lahirnya seperti singa gitu. Singanya warnanya emas kalau ayat 5 itu. Kalau kita tidur di nungguin di depan kamar kita. Dia duduk di depan kamar kita. Kadang dia duduk di depan rumah kita. Jadi kadang-kadang saya dapatkan di depan kamar saya itu ada ular udah mati. Ular besar udah mati. Gitu. Assalamualaikum. Sudah ada yang membunuh. Itu ular sudah ada yang membunuh. Yang bunuh siapa? Mereka itu. Mereka itu yang membunuh. Itu dia akan jaga kita. Dia akan jaga kita. Kemanapun kita pergi dia akan tungguin kita. Saya kasih ijazahnya. Kalau saya kasih ijazah, itu seperti saya kasih anaknya singa. Saya kasihkan anaknya langsung jadi. Lihat aja. 40 hari jadi dia kalau diamalkan terus saja. Pakai jikir jadi dia. Dan itu hebatnya ayat 5 itu apa? Dia itu punya sebutan otomatis. Dia akan nyabet kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Secara otomatis dia akan membalas orang-orang jahat kepada kita. Itu ayat 5 hebatnya ayat 5. Nabi tidak pernah meninggalkan membaca ayat 5 setiap hari. Dia baca setiap hari ayat 5. Itu ada orang jahat kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba orang kesabet aja. Tiba-tiba orang jadi celaka. Ya, bukan salahnya kita. Salahnya dia sendiri. Dia menenui tanamannya sendiri. Apalagi kalau digabungkan dengan ayat 7 ayat 15. Itu segitu aja sudah luar biasa. Kita baca 3 kalimat sakti. Kita baca ayat 5, ayat 7, ayat 15. Kita tetapkan terus kita baca. Kemudian mulai kita baca doa syafi'i. Itu nanti aja dulu ya. Itu aja tetapkan dulu saya ajarin doa syafi'inya. Itu aja udah jadi pedang loh. Itu jadi pedang. Itu ayat 5 itu jadi digolok ya. Golok besar sekali. Bisa dipakai nyabat gitu. Ayo amalkan. Kita ilmu kita bukan 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 ceramah, kajian, tidak kajian, kerjakan. Kerjakan dari mulai yang awalan untuk minta ampun kepada Allah dengan doa istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illahu wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Ini akan menghapuskan dosa kita kepada Allah. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 100 kali. Itu akan menghapuskan dosa kita pada manusia. Tapi dengan tambahan. Kalau dosa pada manusia itu setiap hari kita bacakan Al-Fatihah. Berapa kuatnya? 11 kali, 11 kali, oke. Fatihah 11 kali, Qul 11 kali. Untuk sampaikan pahala bacaan saya. Untuk semua orang pernah saya zolimi, ya Allah. Itu baca Fatihah 11, baca Qul 11, seakan-akan kita menghatamkan Quran 11 kali. Seakan-akan menghatamkan Quran 11 kali. Kalau kuat 41 kali, 41 kali. Tapi every day kita kerjakan. Sampaikan pahala bacaan saya untuk semua orang pernah saya zolimi, ya Allah. Terus kita baca seperti itu. Insya Allah akan mengampuni dosa kita kepada manusia tadi. Insya Allah hati kita akan bersih sekali. Begitu hati kita bersih, kita buang sombong. Ini yang paling susah. Dibuang tuh sombong. Iya, sombong. Sombong karena kita kaya. Sombong karena kita berkuasa. Berkuasa ya sebentar lagi. Kaya itu karena nggak dibawa mati. Ngapain kerja sehari 16 kali, 6 jam, 16 jam. Ngapain? Ngapain? Atau tumpuk-tumpuk terus tuh kekayaan. Udah kaya, tumpuk kaya. Mau ngapain? Untuk apa? Besok mati nggak dibawa mati. Cuma jadi harta waris. Nah, jadikan tuh harta yang berikan manfaat. Apa? Sedekahkan. Sedekahkan buat orang miskin itu akan berikan manfaat gitu. Ketimbang pakai dihitung-hitung jumlah bangga jadi orang berkaya sedang bersekian. Itu apa gitu. Kalian yang sedang asik dalam perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan maksiat. Tinggalkan. Tinggalkan jangan mati lagi maksiat. Ya Allah. Itu kuburkan semua lagi menjerit-jerit itu. Banyak kiai, wah banyak banget kalau baca hadis Nabi itu kan. Saya mungkin berani bilang hampir 90% orang masuk kubur menjerit-jerit. Cuma para wali Allah aja masuk kubur sudah aman. Yang lain menjerit-jerit minta dihidupkan ke dunia. Jangan sampai kita seperti itu. Masuk ke dalam kubur menjerit-jerit minta dihidupkan ke dunia. Dan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, selamatkan. Selamatkan mereka. Doakan, bacakan Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Qul. Kalau sanggup hajikan. Haji itu akan masukkan mereka ke dalam surga.
Kalau nggak sanggup umroh kan, umrah juga luar biasa kok. Paling tidak melepaskan dia dari siksa kubur. Tiap hari kita kerjakan seperti itu, kesian. Terutama kalau itu bapak dan ibu gitu, istri, suami. Jadi itulah masalah kita bahas masalah tarekat kita. Jadi itu kita mengheningkan cipta kita duduk seperti kalau orang Jawa bilang semedi. Kayak orang Hindu dong Kiai. Tidak. Nabi mengerjakan seperti itu. Perjalanan rohani beliau seperti itu. Beliau naik ke Gua Hira, beliau bersemedi di sana, mengheningkan cipta, menghadapkan hati kepada Tuhan semesta alam sampai kedatangan malaikat Jibril pertama kali. Cuma Nabi tidak mengajarkan itu secara umum, dia ajarkan hanya pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di belakang hari mereka turunkan kepada tabiin ke bawah sampai ke kita sampai ke bawah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Jadi kalau Islam tanpa tarekat saya bilang dia cuma kenal kulit-kulitnya aja. Cuma hebat di mata manusia aja. Wah, kata manusia dia hebat tuh, dia begini. Kata manusia aja dia hebat. Coba ukur salat antum sendiri, saudaraku. Ya, akhi. Coba lihat. Kalau antum salat masih pikirannya ngalamun pikiran dunia, aduh antum jauh banget dari Allah. Meskipun antum hebat kata manusia. Antum pemimpin pondok pesantren. Kata manusia aja antum hebat, tidak kata Allah. Ukur. Salat itulah ukuran kedekatan kita kepada Allah. Seberapa kita dekat kepada Allah, tergantung seberapa persen hati kita menghadap kepada Allah. Itulah kita. Ayo, ayo ukur diri kita sendiri. Kalau dari mulai awal sampai akhir, yang ada cuma mikirin dunia terus itu jauh banget lah. Jauh sekali itu. Oh, sudah waktunya. Tinggal 20 menit lagi maghrib. 20 menit lagi maghrib, zikir itu masih sedikit sekali, nggak apa-apa. Baiklah kita zikir, kita doa ya. Yang penting itu zikir dan doa. Zikirnya sedikit tapi harus zikir. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبويا فجر إبراهيم شهيد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حضر آدم عليه السلام من هوى ولا إدريس ولا وهود وصالح عليه السلام إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وشمعون عليه السلام والأخضر هدير عليه السلام Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Nasalukal barakah wa syafa'ah wal kurmah wal izazah wa salamualaikum wal fatihah. Na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وترخي جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها وبارها وبارها من يمينها وشمالها خصوصا الحسين مولانا شيخ محمد عبد القادر الجيلاني وشيخ القسيم جنيد البغدادي والشيخ وائس قرني والشيخ جنيد النقشبندي وشمة البدوي وشمة الرفاعي وشمة البني وشمة التيجاني وشيخ إبراهيم بدر إبراهيم الهواس وإبراهيم الرساني والشيخ جعفر الصديق وشيخ أبو يزيد البستمي وشيخ يوسف الهمداني وشيخ الحسن القولي وشيخ معروف القرهي وشيخ سري السبتي وشيخ حبيب الأجامي وتفت السورية وسورهم وبروهم وأهيبتهم والهذا شيخ بني الكبرى سنن كرسي كولا نغري مولانا إسحاق وسنن أمبel dan Sunan Giri Salakin Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala surkal barakah wa syafa'ah wal karamah wal izazah wa salamualaikum wal fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berhijami wa al-raisana ki min ki bunyamin bahtu wazirudin bahulil jawari babu ya badarahim pasal sedikit dari kiamat fanani ku sambil bang sampai ki Hamid Pasuruan wa Mahnur ki Husain ki Ucah bian wa biftahir asab ki mali sekali bahim
لجميع أولئك تعالى سالم والخصوصا أبويا فجر إبراهيم جلوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya Abuya Fajar Ibrahim. Assalamualaikum ya Abuya. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nasalukal barakah. Wa syafa'ah wal karamah. Wal ijazah wa salamah. Syahin. Khususan Bapak Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri حاسدين إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب مولانا سبحانك سبحان الله 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 Subhanallah bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alamin kulli halin wa ni'matin wallahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita berdoa yakin Allah mengabulkan doa kita. Karena kata dia dalam Al-Quran, wa idza salaka ibadi anni wa inni qarib. Wa idza salaka ibadi anni wa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat. Kata Allah, berapa dekatnya Allah? Bahwa makum bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah dekat sekali kepada kita dan sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Yuk kita doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang merendah, dengan hati yang penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Adada ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah wa min'a ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'il mursalin bi'adadi kulli ma'lumin ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat makan, minum, nikmat tidur, nikmat kaya raya, nikmat banyak harta. Nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun. Nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal halku kulluhu, biyadikal khair kulluhu, wa ilika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang. Limpahkan rahmat taufik hidayah inayah maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Beliau di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslim dan muslimat. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Ya Allah. Engkaulah Tuhan kami berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya mahallahu mayyasha'u wa yuzbitu indahumul kitab. Telah tertulis dalam kitab-Mu. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah.
Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mutu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya dan kepada mereka semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami dan kepada mereka semua tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhamu. Jauhkan dari setan, jauhkan setan dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal untuk kami ibadah ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang luas, yang halal untuk membayar sedekah, untuk menolong orang-orang yang susah ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adil wa irjil fatuha ya masjidu la jab sutri skuli ma yasha bi kulli hisab wa bisud alaina rizqan wasi'an halalan wa bisud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min hazaini wa bika bi karimanati makhluqin bi mahdi wa wa karomika ya Rahman. Ilahana ya Allah, memohon kehadiratmu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, seluruh keturunan kami sampai 7 turunan kami orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang berhaji. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari bahla, dari bencana, dari penyakit. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana azman katsiran katsiran wa la yaghfiru dzunub anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma tabil a'marana wa sayyi asarana wa qdi hajatana wa qsir amwalina wa nawir qulubana wa thabiti lana wa athina wa lana fi ta'atika wa ta'at rasulika fi mardatika wa jal min al-fayyina fid dunya wal akhirah. Nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasad wa jiratan fil ayn wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut bi rahmatir arhamar rahimin. Allahumma awin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ilahana ya Allah, memohon kehadiratmu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, memohon kehadiratmu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajahmu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Imin bin Yamin. Bikaramatihi Abu Ya Syabd Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Yahdi alaihissalam. Bimu'jizati Abu Yahdi alaihissalam. Bisafati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmati azizil hakim. برحمتك علي النجيم برحمتك قوي المتين برحمتك يا غفور الرحيم برحمتك سلام المؤمن برحمتك محيمن العزيز برحمتك مصور الحكيم برحمتك سميع العليم برحمتك بصير الصديق برحمتك علام الغيوب برحمتك رزيق الرزاق برحمتك خليق البريء برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد برحمتك يا قاضي الحاجات برحمتك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. محمد خلقه ورد نفسي وجنة عرش من
kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ya Fajar Ibrahim al-Fatihah. Bismillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.